Oke, baik. Sekarang akan saya mulai. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Freddy Kurniadi dengan NIM 23152400 atau dengan akhiran 10. Dan saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang saya buat dan tim saya buat yaitu aplikasi yang memudahkan em, klien atau user untuk training data tanpa mengetahui coding atau lainnya. Oke, pertama-tama kita mungkin harus melihat ke bagian atau lebih baik kita uh, perlihatkan program ini. Pertama-tama kita jalankan dulu servernya. Server ini berguna untuk um, training data ketika kita run uh, main programnya. Dengan um, suatu apa ya disclaimer dulu bahwa um, program ini menggunakan server dari lokal dan kalau kita ingin menggunakan um, over internet gitu biar bisa diakses melalui internet si servernya supaya beda device kita perlu um, konfigurasi dulu Ngrok dan ada perubahan di bagian klien. Jadi ketika kliennya dijalankan, um, maksudnya saya di compile, ada kendala seperti harus ada perubahan kodenya. Nah, sekarang yang saya lakukan adalah menjalankan server dan bridge-nya. Penjelasannya adalah server ini akan memproses data untuk menghasilkan model yang dikirim dari klien. Dan bridge itu yang tadi saya jalankan sebelumnya berfungsi untuk memilih server mana yang prosesnya paling sedikit. Itu adalah penjelasan singkatnya. Dan ini saya menggunakan um, distributed system yang saya menggunakan paradigma concurrency. Dan juga pada server itu saya menggunakan um, socket threading untuk concurrency-nya. Lalu sekarang saya akan menjalankan bagian kliennya. Klien, oke, ternyata aku belum install Tkinter Bootstrap-nya. Karena pada versi sebelumnya, sebelum saya install ulang um, dari GitHub, aplikasinya masih menggunakan Tkinter, belum menggunakan uh, Tkinter Bootstrap, sehingga Tkinter itu bawaan dari Python. Ketika diinstal Python-nya, itu akan terbawa juga. Karena Tkinter yang ini itu belum terinstall, jadi kita harus menunggu install dahulu. Oke, sambil menunggu, mungkin saya akan menjelaskan mengenai um, sisi kliennya dulu deh. Jadi program utama itu ada pada uh, main.py. Di sini kami menggunakan dokumentasi supaya memudahkan pengembangan lebih lanjut dan juga kami menggunakan um, notasi atau sintaks uh, Web 8 yaitu sintaks yang merapikan penulisan pada Python yaitu kesepakatan. Misalkan indentasinya 4, lalu penulisannya itu menggunakan eh, kecil semua untuk variabel atau dengan spasi, dengan underscore. Lalu untuk kelas itu menggunakan em, camel case atau kapital di depan. Lalu di sini juga kami menggunakan try except sebagai error handlingnya. Baik, sepertinya sudah berhasil ya. Mari kita jalanin Python main.py. Oke, modul name Ultralytics. Oke,
karena saya menggunakan um, kode dari GitHub, sepertinya environment-nya belum di setup. Baik, akan saya jalanin versi saya sendiri yang sebelum digabung dengan versi milik teman saya. Um, yang akan saya matikan dulu. Disclaimer juga pada program saya, semua programnya berhasil jalan dengan baik, akan tetapi ada suatu kekurangan yaitu belum diubah menjadi modular dan juga belum ada dokumentasi. Baik, Em, pertama kita jalankan bridge-nya dahulu. Oke, oh ya, dengan saya memiliki alasan untuk tidak modular atau em, mengikuti konsep OOP pada pengembangan ini. Alasannya adalah em, saya menggunakan ChatGPT sebagai bantuan untuk coding, sehingga walaupun bertentangan dengan paradigma, tetapi dalam pengembangannya yang mungkin sudah ada suatu perbedaan zaman dengan adanya ChatGPT, sehingga file yang sama, programming pada file yang sama itu memudahkan ChatGPT untuk memahami konteks dari apa yang kita tanyakan. Oke, saya jalankan. Oke, entah bagaimana Ultralytics belum terinstall. Kita tunggu, sebenarnya ini sebelumnya sudah saya um, install, tetapi ada masalah. Ini adalah salah satu kelemahan dari um, interpreter ya. Karena interpreter itu kita harus menggunakan library-library yang tidak bisa langsung kita gunakan. Jika sudah dikompil menjadi exec, executable file, kita dapat eh, running program tersebut. Jadi sebenarnya pada pengembangan selanjutnya ada baiknya jika kita menggunakan URL sebagai em, aplikasi yang kita gunakan oleh server, sehingga proses seperti instalasi seperti ini akan dicegah. Baik, saya jelaskan programnya terlebih dahulu. Em, baik, di sini ada Tkinter untuk tampilan GUI-nya. Lalu ada Pil untuk proses gambar, CV2 untuk akses kamera. Lalu ada JSON untuk pengelolaan JSON, Socket untuk komunikasi server klien, Ultralytics untuk eh, membuat model dan juga eh, menggunakan modelnya. Di sini em, kita harus mulai dari home terlebih dahulu, yang akan diperlihatkan pada bagian bawah. Ada home ya. Oke, pertama-tama kita membuat inisialisasi dulu. Yang kita butuhkan yaitu pembuatan Windows-nya. Kemudian kita membuat buttons. Di sini em, adalah list dari buttonnya. Di sini adalah plot button
dengan keywordnya itu pack untuk method method untuk eh, menyimpan buttonnya pada Windows. Kemudian em, kita lanjut aja ke home. Pada home ini em, kita awali untuk setiap programnya itu dengan clear body. Jadi sebenarnya karena untuk setiap program itu ada clear body, sebenarnya dapat em, baik dengan menggunakan dekorator. Supaya function yang membungkus function di mana function dekorator itu diawali dengan clear body, lalu di dalamnya ada suatu function bawahnya. Nah, pada home ini hanya memperlihatkan label-label saja. Selamat datang, bla bla bla. Oke, selanjutnya ini adalah button pertama, button home. Kemudian clear body itu menghilangkan semua widget yang ada pada body frame. Nah, sebenarnya Tekinter itu menggunakan OOP ya. Jadi untuk setiap objeknya itu memiliki metode-metodenya sendiri. Alasannya itu karena Tekinter itu GUI dan memiliki banyak objek, sehingga paradigma yang digunakan adalah OOP. Kemudian Tekinter sendiri menggunakan sistem concurrency di mana kita dapat eh, aplikasinya itu dapat memproses input dan output secara bersamaan atau asinkronus. Kemudian di sini ada browse directory. Saya tidak akan menjelaskan dengan detail. Pada bagian sini seharusnya dapat dipisahkan juga menjadi file untuk em, tampilannya saja, karena isinya hanya berupa pack dan pembuatan objek. Di mana untuk button-button itu memiliki em, komen berupa function. Functionnya ada browse directory dan save directory. Oke. Em, Baik, di sini ada function di dalam function, yaitu nested function yang berguna untuk membuat eh, hak akses dari suatu function, di mana function ini hanya dapat diakses oleh bagian dalam dari function luarnya. Ini sama saja dengan pembuatan kelas, di mana suatu function hanya dimiliki oleh objek tertentu, atau kelas atau function itu dapat berupa method dari suatu objek. Tetapi pada bagian sini saya memisahkannya berupa beberapa button atau event. Lalu ada event yang berikutnya ada annotate. Di sini saya membagi menjadi 3 step yang seharusnya stepnya itu dapat diubah namanya sesuai dengan em, langkah-langkahnya. Pertama itu ada pick dataset. Pick dataset itu kami memilih dataset yang digunakan. Lalu ada view label. Kami menamakan label-label yang menjadi objek yang kita deteksi dalam dataset. Em, di sini lakukan penulisan data. Tetapi di sini belum karena Python-nya itu belum dijalankan, jadi tidak terlihat apapun. Akan saya jalankan terlebih dahulu. Maaf jika agak berantakan videonya. Oke, kita tunggu Windows baru di sini. Baik, berikutnya yang pertama ini kita memilih dataset. Lalu ya step keduanya itu kita membuat label yang disimpan di label.json. Baik, di sini sudah muncul. Pertama ada pada home, lalu ini upload dataset. Kita dapat menuliskan nama datasetnya. Misalkan namanya itu Karis karena saya menggunakan
foto yang adanya aja. Em, nah, pemilihan direktori itu seperti itu. Di sini menggunakan library file dialog, di mana ini ada function khusus untuk handle masing-masing ini. Submit, ketika submit, akan dibuat suatu list dataset di sini, dan nama karis itu sesuai dengan apa yang saya input. Dan di sini ada proses pengiriman file atau copy, di mana main ini kan dari klien ya, jadi hanya memindahkan ke directory lain. Kemudian karena sudah ada, kami dapat melakukan annotate yang dijelaskan pada bagian ini. Pertama ada step pick dataset, yaitu dataset yang ada di list ini. Karis, lalu ini labelnya itu eh, objek yang ada di dalamnya. Untuk kasus ini saya menggunakan karis saja karena cuma ada satu objek. Saya menggunakan warna kuning, lalu ini tambah tabel jika kita memiliki objek lain, kita dapat membuat kotak dengan warna lain. Oke, save. Ketika kita save, datanya akan tersimpan pada bagian eh, label JSON. Ini adalah struktur data yang saya gunakan. Kemudian kita tidak bisa akses atau anotasi sebelum kita memilih ini. Ini menggunakan error handling. Kita akan membuat datasetnya. Nah, untuk anotasi ini eh, saya menggunakan Canvas untuk melakukan pengotakan dan juga event, di mana event klik dan juga em, event di mana kursornya itu bergerak, supaya si kotaknya itu ikut bergerak. Lalu ada juga pada tag Inter itu memiliki eh, cara untuk mendapatkan koordinat dari kursornya. Sehingga ketika kita mengklik itu, eh, data itu dipakai untuk membuat kotaknya. Dan juga data kotaknya tersebut itu akan di-save ke dalam file txt di sini. Di mana file txt ini eh, formatnya seperti ini. Ini adalah format untuk training YOLO V8. Pertama itu berisi labelnya. Em, sorry, ini adalah objek pertama. Lalu di sini ada koordinat-koordinatnya. Saya tidak ingat persis apa itu ini, tetapi yang pasti ada data mengenai kotak yang tadi. Dan juga udah di scale menjadi normalisasi, scale-nya 0 sampai 1. Kemudian sebagai contoh saja, untuk mengetahui apa arti dari data ini, saya akan kotakin seperti ini, yang sangat besar. Ini akan tersimpan pada 7. Oke, sepertinya agak sulit untuk dipahami. Em, karena datasetnya sudah ada, kita beralih ke bagian train. Di sini saya memilih datasetnya, yaitu data PNG dan TXT di sini. Dan juga saya mengirimkan label.json. Karena pada bagian nanti akan saya jelaskan, em, bagian YAML itu, file YAML, config.yaml memiliki data objeknya. Oke, ketika train ini akan terjadi pengiriman ke bagian server satu. Mengapa server satu? Karena pertama kali pengecekannya itu pada bridge mengecek ke server satu dulu. Jika server satu dan server 2 memiliki jumlah klien yang sama, yaitu 0 pada kasus ini, maka em, akan dipilih server satu. Sehingga sekarang server satu memiliki satu klien. Ketika saya menjalankan klien baru, maka akan dilayani pada server 2. Dan saya tidak akan mendemo bagian itu karena masalah waktu. Baik, di sini terlihat bahwa sudah terkirim. Jadi kita dapat lihat pada bagian server sini ada receive dataset. Eh, ini adalah sebelum saya run kodenya, ada yang ke satu. Di sini
ada yang namanya directory mapping, yaitu directory 0, yaitu yang ini, dan directory 1, yang ini. Untuk mapping antara nama dengan nama directory. Hal ini digunakan untuk mencegah adanya em, deadlock atau masalah lainnya yang diakibatkan oleh em, shared memory atau concurrency ya. Sehingga saya menggunakan nama yang unik sehingga tidak akan terjadi masalah seperti itu. Baik, di sini sedang melakukan proses train. Oke, pada percobaan sebelumnya pengiriman data itu akan dikirimkan ke server lalu akan melakukan move sehingga gambarnya itu hanya ada pada file ini dengan direktur seperti ini. Kemudian ada config YAML yang berisi lokasi dari klien, di mana posisi ini itu berdasarkan library. Jadi jika ada klien yang mendownload file saya, menjalankan programnya, file YAML ini akan tergenerate sendiri. Dengan ini diubah sesuai dengan data yang paling belakang ini eh, dan juga data ini berdasarkan pengurutan di sini atau directory mapping. Lalu pada bagian names ini bergantung pada labels.json yang dikirimkan di sini. Oke, selanjutnya em, akan saya cek apakah sudah selesai. Ternyata sudah selesai. Base PT-nya sudah ada dan juga runs dihapuskan dari server satu, dari server. Oke, alasan saya menghapus runs karena memudahkan pada bagian pengiriman base PT. Karena nama train itu pada train berikutnya, pada server yang sama akan memiliki nama train satu, train 2, train 3. Untuk memudahkan saya hapus saja. Karena yang digunakan hanya pada bagian eh, training saja. Baik, selanjutnya di sini ada prediksi menggunakan dataset yang sudah dikirimkan ke klien. Ada pada bagian sini. Karis, ada base PT. Oke. Seharusnya di sini dapat mengakses kamera, tetapi karena saya menggunakan Zoom di sini, mungkin ada masalah sehingga tidak bisa mengakses dua kamera secara sekaligus. Saya exit. Oke, baik. Em, di sini ada file latih yang juga eh, dibuat oleh server. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai servernya dan juga bagian klien. Pada bagian klien, bagian train ini eh, dia akan mengirim file ke server, di mana pertama-tama dia mencari get server port dulu, itu mengakses ke bridge, di mana dia connect ke bridge host yang saya tetapkan sebelumnya di sini, disesuaikan dengan bridge yang di sini. Dia akan mengirim, eh, maaf, dia tidak mengirim apapun, tetapi menerima receive buffer, di mana ketika bridge dijalankan, dia start bridge dan juga dia handle client. Ketika dia handle client, dia akan melihat dahulu em, seharusnya dia melihat ke sini dulu server load. Nah, ini. Jadi di awal dia akan mengakses function atasnya, yaitu dia mengirimkan ke semua port yang terhubung, ports dari server yang terhubung, yaitu server satu, server 2, dan dia akan mengecek berapa jumlah get load, berapa jumlah dia mengirim get load untuk nanti dia menerima receive jumlah dari klien yang diproses oleh server. Kemudian dia akan mengirimkan minimal. Mengirimkan minimal
server dengan eh, jumlah klien yang ditangani server paling dikit. Oke, kemudian akan saya perlihat. Dengan ini kan diperlihatkan bahwa klien dapat menerima eh, ser- server mana yang paling kosong. Lalu pada server satu, pada bagian server 1.py, ada bagian em, start server, lalu dia ada dua proses yang dijalankan bersamaan, yaitu handle client dan handle eh, dari bridge. Untuk yang handle bridge-nya itu load request, dia akan mengirimkan em, jumlah yang sedang klien yang sedang dia proses. Yaitu ada di sini. Dia hanya mengirim send client count. Terus pada bagian handle client ini, dia akan menerima data secara terus-menerus sehingga data pada dataset tersebut habis. Kemudian em, di sini ada sesuatu yang belum saya hapus yaitu pembuatan model. Lalu di sini ada pembuatan YAML di mana direktorinya itu sesuaikan dengan kliennya. Lalu em, ada pemindahan file, make dir lalu ada move. Em, jadi pada PNG akan dikirim ke direktor yang ini. Kemudian akan dibuat suatu file JSON, label JSON yang diterima dari file sebelumnya, dari klien. Kemudian baik, yang ini ya mau. Kemudian akan dibuat suatu file yang nanti pada handle client ini akan menjalankan ini. File Python-nya akan dijalankan oleh si handle client-nya. Oleh karena itu, em, file dari Python-nya memiliki nama yang unik. Ini. Sehingga dijalankan oleh si kliennya. Kemudian di sini ada pemindahan base PT-nya. Lalu runs dihapus. Kemudian dikirim file base PT-nya kepada klien. Baik. Mungkin demikian presentasi dari saya. Em, terima kasih.